Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartati, mahasiswa semester 6 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait dinding sel. Kita langsung saja pada pembahasan kita terkait dinding sel ini. Pada sel-sel tumbuhan, bakteri, jamur, membran plasma bukanlah pembatas terluarnya, namun terdapat suatu struktur di luar membran tersebut yang disebut dinding sel. Umumnya, dinding sel pada tumbuhan ini lebih tebal dan kuat, sehingga mampu melindungi sel dan rangkanya. Namun demikian, dinding sel tetap memiliki sifat permeabilitas yang tinggi, sehingga bahan yang diperlukan sel ataupun akan dikeluarkan dan tetap dapat melewatinya. Pada sel tumbuhan, jamur, bakteri, dinding sel ini merupakan ciri khasnya, yang mana sel tumbuhan yang masih muda ini dinding selnya hanya selapis dan dinamakan lapisan primer atau dinding sel primer. Apabila sel ini makin membesar, maka akan terbentuk lapisan di luarnya, yaitu lapisan sekunder dan disebut juga dinding sel sekunder. Pada sel hewan, sebenarnya terdapat suatu struktur yang dianggap sebagai dinding sel semu dan lebih dikenal dengan selubung sel karena sangat tipis dan bentuknya fleksibel, sehingga pada hewan ini bisa bergerak bebas karena dia memiliki bentuk yang fleksibel. Selanjutnya, komponen dinding sel. Dinding sel ini ada beberapa komponennya. Yang pertama itu ada selulosa, yang mana selulosa ini adalah polimer lurus yang terdiri dari unit-unit glukosa yang berikatan dengan ikatan glukosida beta 1,4 deglukan. Satu molekul glukosa disusun oleh 8.000 sampai 15.000 unit glukosa. Pada sel tumbuhan, selulosa ini dibangun oleh 40 sampai 70 rantai glukan. Selanjutnya itu ada hemiselulosa. Hemiselulosa ini merupakan heteropolimer yang terdiri atas bermacam-macam polisakarida dan merupakan rantai bercabang. Hemiselulosa ini berfungsi sebagai zat perekat mikrofiber selulosa. Bisa dilihat dari gambar di samping. Di situ terdapat gambar model struktur dari mikrofibril selulosa. Terlihat hemiselulosa terikat pada mikrofibril dan muncul di permukaannya. Selanjutnya itu ada pektin. Pektin ini dicirikan dengan adanya gugus asam yang berasal dari residu asam glukuronat dan galakturonat. Selanjutnya ada protein struktural dan plastik. Protein struktural dinding sel banyak mengandung hidrosiprolin. Plastik biologis terdiri atas lignin dan kutin. Lignin mengisi dinding sekunder sehingga menyebabkan kaku dan tahan terhadap dehidrasi di lingkungan. Kutin terdapat sebagai bahan yang meliputi dinding sel dari sel-sel permukaan. Kutin ini mengandung asam lemak dengan atom C berikatan dengan kovalen atau ikatan ester. Selanjutnya itu ada mikrofibril. Mikrofibril ini tersusun atas selulosa, yaitu suatu polimer beta glukosa dengan ikatan B14 kurang lebih 8.000 sampai 15.000 gugus beta glukosa secara bersama-sama membentuk satu rantai selulosa. Kurang lebih 40 sampai 70 rantai molekul selulosa terdapat dalam kelompok-kelompok yang sejajar membentuk mikrofibril ini. Terlihat di gambar ada ikatan antara mikrofibril pada dinding sel. Pada dinding primer mikrofibril tersusun erat dan letaknya tersebar. Ruang-ruang di antar mikrofibril diisi oleh air, protein, bahan dinding sel lain yaitu hemiselulosa dan pektin. Mikrofibril tersebut bersifat lentur dan dapat memanjang. Pada dinding sel ini terdapat struktur dinding sel. Dinding sel ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu ada lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder. Yang pertama itu ada lamela tengah. Lamela tengah ini merupakan lapisan terluar yang pertama terbentuk selama pembelahan sel. Lapisan ini kaya akan pektin. Bisa dilihat dari gambar
bentuk dari lamela tengah tersebut. Selanjutnya itu ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Pada dinding sel primer dan sekunder ini terdapat perbedaan-perbedaan. Terlihat dari gambar, yang A itu merupakan gambar dari dinding sel primer, sedangkan yang B itu gambar dari dinding sel sekunder. Yang mana perbedaan-perbedaannya yaitu, yang pertama itu pada dinding sel primer dia lebih tipis, sedangkan pada dinding sel sekunder itu lebih tebal. Pada dinding sel primer ini, mikrofibrilnya pada dinding sel primer ini terlihat acak dan tidak beraturan. Pada dinding sel sekunder ini tersusun sejajar sesuai dengan fungsinya. Pada dinding sel primer, kadar hemiselulosanya lebih tinggi, sedangkan kadar selulosanya lebih rendah. Sebaliknya pada dinding sel sekunder, kadar hemiselulosanya rendah dan kadar selulosanya tinggi. Pada proses pembentukan dinding sel ini, matriks polisakarida merupakan sebagai bahan dasar. Dinding sel ini disintesis dengan bantuan enzim di badan Golgi, kemudian disekresikan ke dinding sel melalui fusi membran vesikula ke membran plasma. Bisa dilihat dari gambar, merupakan skema proses sintesis dan distribusi matriks polisakarida untuk membentuk dinding sel. Pada pertumbuhan dinding sel ada dua proses yang terlibat. Yang pertama itu ada pembelahan sel dan yang kedua itu ada pemanjangan sel. Pembelahan sel ini berlangsung pada jaringan meristematis. Sel-sel anak yang dihasilkan pada jaringan meristematis mempunyai ukuran yang lebih kecil daripada sel-sel dewasa. Setelah itu sel anak terbentuk, maka selanjutnya terjadi pemanjangan sel. Ada dua teori yang berkenaan dengan pemanjangan dinding sel ini. Yang pertama itu ada teori multinet dan yang kedua itu ada teori orientasi aktif. Menurut teori multinet ini, mikrofibril diletakkan pada permukaan bagian dalam dinding sel menurut arah merintang terhadap panjang sel. Pada waktu dinding sel memanjang, mikrofibril mengalami reorientasi ulang ke arah sumbu longitudinal sehingga mikrofibril sejajar dengan sumbu. Dengan demikian, orientasi mikrofibril menurut teori multinet berlangsung secara pasif, mengikuti perentangan dinding sel selama berlangsungnya pertumbuhan. Pada teori orientasi aktif, mengemukakan bahwa terbentuknya lapisan mikrofibril yang sejajar pada dinding sel tumbuhan yang tidak tumbuh lagi berlangsung pada siklosis. Aliran siklosis ini orientasi mikrofibril pada bagian luar sel. Pertumbuhan dinding sel tergantung pada karakteristik sel dan adaptasi sel terhadap lingkungannya. Selanjutnya itu ada fungsi sel. Yang pertama itu sebagai penyokong struktur dan bentuk sel. Kedua itu sebagai perlindungan terhadap infeksi dan stres mekanik, contohnya dari serangga atau patogen. Yang ketiga itu sebagai pemisah bagian dari sel dari lingkungan luar. Yang keempat itu sebagai transportasi zat dan informasi dari bagian dalam ke sel luar. Yang kelima itu membantu dalam regulasi osmotik. Yang keenam itu mencegah kehilangannya air. Yang selanjutnya itu ada komunikasi antar sel, pencegah pecahnya sel karena tekanan turgor. Yang terakhir itu sebagai membantu difusi gas masuk keluar dari sel. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi dinding sel. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.